Hey guys, balik lagi sama Haru. Video kali ini aku buat berdasarkan request seseorang untuk bikin kartu pick a card dengan tema ada apa sih karma cinta di masa lalu kalian yang ngefek ke masa sekarang. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. So, aku mau jelasin sedikit mengenai tebaran kali ini. Seperti biasa kita akan bikin pick a card ya. Sini ada 4 kartu, lebih banyak dari biasanya ya. Dan actually ini sedikit lebih rumit. Jadi mungkin ini akan menjadi salah satu video yang cukup panjang buat kalian tonton. So, aku mau kalian tenang dulu untuk pick a cardnya. Sekarang aku mau jelasin mengenai tebarannya. Jadi di sini ada 7 buah tumpukan ya. Satu ini ada 4 pilihan, tapi satu itu ada 7 kartu. Jadi ini bakal jadi panjang banget karena aku akan ngejelasin mengenai bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu, terus juga apa hubungan kamu dengan orang ini. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan dengan orang ini di masa lalu, terus apa yang dia rasakan ke kamu di masa lalu. Abis itu ada hutang karma apa sih kamu sama orang ini. Apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan yang sekarang. Terus yang terakhir, apa yang harus kamu hindari agar tidak menambah hutang karma lebih jauh dengan orang ini gitu. Jadi dia sih seperti itu. So, kita akan langsung mulai aja pick a cardnya. Ya, sini ada 4 biji. Kamu tinggal pilih mau yang mana kartunya yang resonate atau memanggil kamu. Kalau misalkan ternyata ada 2 orang yang lagi deketin kamu dan kamu resonate ke 2 kartu, it's okay, kamu pilih aja ya. So, aku mau kalian tenang dulu. Abis itu kalian pilih dari salah satu dari 4 kartu ini. Kalau misalkan kalian butuh waktu lebih lama, kalian boleh pause videonya dulu, oke? So, pick it. Oke. So, buat kalian yang tadi pilih kartu paling kiri dengan batu merah alias kartu yang paling pertama, di depan aku sekarang udah ada kartu yang udah aku buka, ada 7 biji ya. Jadi kita akan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan akhirnya 7 ya. Jadi kita akan ngeliat dulu yang pertama nih, bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu. Sekarang kita lihat di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih kartu yang pertama, Ten of Pentacles ini, gimana kamu bisa ketemunya adalah kamu tahu orang ini dari status sosial kamu yang memang nggak bisa dibilang terlalu tinggi, nggak bisa dibilang terlalu rendah juga kastanya. Jadi kamu ini sebenarnya in the middle. You are a normal person with a connection. Ibarat kata sekarang posisinya kayak begitulah ya, kalau misalnya kita ngomongin di zaman sekarang. Tapi ini kan masa lalu, berarti kastanya memang jauh lebih berasa lagi ya. So, kamu ini kalau aku lihat memang sosok selingkuhan atau memang simpenan ya di masa lalu ini. Ya agak wajar nggak sih kalau misalkan kita ngomongin masa lalu terus ya kejadiannya seperti itu. Sekarang aja lumayan banyak gitu kan kasus seperti itu. So ya, you started from there. Kamu mulai dari situ. Terus kita mau lihat apa sih sebenarnya hubungan kamu sama orang ini. Kita lihat di sini ada King of Wands ya. Kalau misalnya kalian lihat, King of Wands adalah sosok yang memiliki kuasa. Oh, oke. Berarti memang kamu posisinya di sini lebih tinggi dari dia ya. That means kalau misalnya kita lihat di Ten of Pentacles, kalian itu yang ini, you see? Ya, one of them. Jadi, tapi most likely kamu adalah pihak si pihak cowoknya gitu, King of Wands ya. Pihak cowok maskulin. So, kita akan lihat apa yang kamu rasakan dengan orang ini di masa lalu. Sekarang di sini ada The Hangman ya. The Hangman ini adalah tipe orang atau karakter yang memang aku lihat lumayan tegas sama dirinya sendiri nih. Kalau misalnya kita lihat baca energinya, memang orang ini tuh tegas banget. Kamu adalah sosok yang sangat-sangat tegas sama diri kamu sendiri. Kamu punya prinsip. Kalau misalkan kamu nggak mau, ya nggak mau. Tapi kita ngelihat di sini Ten of Cups ya, apa yang dia rasakan dengan kamu di masa lalu. Ini kan nyambung nih, ya kan? The Hangman, Ten of Cups.
ini kita ngelihatnya seperti kamu berusaha untuk tidak kamu berusaha untuk tidak tergoda dengan tawaran orang ini, tapi dia menawarkan sesuatu hal yang kamu butuhkan atau bisa juga yang kamu mau gitu loh. Just a simple happiness, ya, kebahagiaan kecil yang mungkin kamu nggak dapat dari pasangan kamu waktu itu. So masalahnya kamu juga memiliki di sini ya, The Hangman. Aku langsung jelasin 2 kartu aja. Aku melihat di sini The Hangman, kamu memiliki suatu vision atau suatu prinsip yang beda sama dia, sehingga kamu ngerasa kamu ini seperti dilema gitu loh, ya. Terus Ten of Cups di sini, dia memiliki hal yang memang kamu itu nggak bisa dapetin di orang lain. Ini is like your second ending. Ini kayak akhir cerita kamu yang kedua. Tapi kalian, kalau aku lihat nih, memang nggak punya status yang pasti gitu. Kalian nggak sampai married atau kayak gimana. Kalian cuma sebatas ya tanda kutip selir lah ya jatuhnya di sini. Karena apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan sekarang adalah, kita akan move ke sini. The Lovers itu udah cukup jelas ya guys. Kalau misalnya kita ngomongin The Lovers, kita udah pasti ngomongin status pacaran ya. Jadi melanjutkan apa yang memang seharusnya nggak lanjut di masa lalu gitu. Jadi The Lovers actually cukup simple. Kalian sendiri juga di sini juga kalau misalnya ngelihat The Lovers, nebaknya paling pertama pasti udah pacaran kan? Iya, kayak gitu. Tapi ini bukan jenis pacaran yang bisa kalian lanjutin sampai nikah. So kalau misalkan memang kalian ketemu sama orang ini yang energinya sama kalian waktu di kehidupan yang lama, most likely kamu akan ya pacaran, tapi habis itu kamu mau nggak mau lepas. It's like a soulmate instead of twin flame atau karmic partner ya. Sebenarnya kalau aku lihat di semua tebaran ini, karmanya tuh udah selesai ya. Berarti sekarang ini kamu lagi melanjutkan atau membuat ulang karma baru sama si orang ini. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau misalkan kalian itu pernah ketemu gitu loh. So what I sense from the energy adalah kamu memang karmanya tuh nggak banyak sama orang ini di masa lalu. So it's okay gitu loh untuk melanjutin ke masa sekarang. Sekarang kita akan lihat untuk apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan yang sekarang. Di sini ada Queen of Pentacles ya guys. Yang harusnya kalian capai itu berupa status ya. Akan jauh lebih baik daripada kalian jadi pacar terus akhir-akhirnya cuma malah akan menjadi mantan. Kamu mendingan jadiin dia partner kerja deh. Karena partner kerja, karena The Lovers di sini kan nggak harus selalu yang namanya partner pacar ya. Bisa aja partner yang bener-bener kayak saudara gitu. Itu kan juga suatu hubungan yang memang deep, terus juga trustworthy, ada fighting konyolnya juga. So ya nggak harus pacaran I think, karena di sini Queen of Pentacles kita ngomongin orang yang memiliki kemewahan materi dan suportif gitu loh. Berarti hubungan kalian di sini, apa yang harusnya kalian capai adalah hubungan yang seperti itu, hubungan yang santai, nggak untuk pacaran sih actually. So aku mau bilang ke kalian, kalau misalkan kalian memang lagi ketemu sama orang ini sekarang, it's better dan kalian pilih kartu ini, saranku sih ya jadiin mereka teman aja, bukan untuk pasangan hidup yang bisa kalian ributin gitu-gitu. Terus kita akan lanjut ke kartu terakhir nih ya. Apa yang harus kamu hindari agar tidak menambah hutang karma lebih jauh dengan orang ini sekarang? Kita di sini lihat Death ya. Kalau misalnya kita lihat Death di sini tuh emang agak beda sama Rider White ya. So Death di sini kita ngomongin soal bagaimana kamu bisa melihat masa lalu kamu sebagai cerita aja, bukan untuk hal yang dibayar gitu loh.
Karena death di sini kita ngomongin karma yang sudah habis ya. Karma kamu sama orang ini udah habis. Berarti that just means kalau misalkan memang kalian punya karma yang jelek sama orang ini sekarang, itu urusan sekarang, bukan urusan yang dulu-dulu lagi. Kalau misalkan kalian punya karma baik yang kalian bikin sekarang pun, itu akan menjadi untuk hubungan kalian selanjutnya kalau misalkan kalian sampai ketemu si orang ini lagi ya. So this is quite an interesting story. Sangat-sangat menarik ya ceritanya. Kalau misalnya kita lihat di sini energinya juga unik, kalem, tenang, gak rusuh yang kayak gimana banget. So kalau misalkan memang kalian lagi ketemu sama si orang ini, terus kalian pilih kartu ini, aku harap kalian bisa kontrol apa yang harusnya menjadi hubungan kalian yang yang positif ya, jangan negatif mulu. So that's it. About yang kartu pertama. Sekarang kita akan lanjut ke kartu kedua. Oke, so sekarang kita akan lanjut ke kartu kedua. Kalau kalian tadi pilih batu warna ungu atau batu ametris ya, ini adalah tebaran kalian. Seperti biasa aku jelasin, ini yang pertama bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke? So, kita akan mulai dari yang pertama. Di sini ada Eight of Pentacles ya, dengan pertanyaannya bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu. So, kalau misalnya kita perhatiin Eight of Pentacles di sini ya, Pentacles means material things. Jadi kalau misalkan kamu lagi ketemu sama orang ini, di masa sekarang mungkin dekatnya mungkin bikin deg-degan ya, well I don't know. Tapi kalau misalkan kalian ketemu lagi sama orang ini, orang yang sedang kalian pikirin ini, Eight of Pentacles dulu itu kalian ketemunya di ranah kerjaan ya. Terus apa hubungan kamu dengan orang ini adalah, kalian ini kalau aku lihat adalah dua orang yang menjadi partner, yang udah kayak saudara, terus kalian bikin bisnis bareng. Tapi salah satu dari kalian ada yang backstep satu sama lain ya. Jadi di sini menjelaskan Three of Swords-nya ya. It's more like the ending of the relationship. Di ujung hubungan kalian sama orang ini, kalian di backstep atau kalian nge-backstep dia ya. Meskipun kelihatan di Eight of Pentacles-nya kalian ini benar-benar gak bisa dipisahin kayak perangko sama surat ya. Tapi ending-endingnya entah kenapa nih kalian sakit hati lah sama orang ini gitu ya. Ini kita akan lihat untuk apa yang kamu rasakan dengan orang ini di masa lalu, apa yang dia rasakan ke kalian di masa lalu ya. So kita akan melihat Two of Wands, Six of Pentacles. Aku lihat kalian berdua ini memang komit ya untuk bersama satu sama lain demi suatu tujuan yang kalian lakukan bersama. Dalam konteks ini bisa aja ini pekerjaan ya. So while dia inginnya kerja, kamu ini memang punya suatu maksud tersembunyi terhadap dia. Baik itu kalau aku lihat sih sebenarnya positif ya, karena kamu itu aku liatin emang agak susah untuk memutuskan antara ngeladenin dia, si orang ini, atau partner kamu yang lain. Mungkin partner di sini bisa aja saudara kamu, atau keluarga, atau pacar, atau fiance, atau istri, atau whatever it is. Pokoknya kamu menganggap dia ini posisinya sama si orang yang kamu sayangin itu. Makanya di sini ada Two of Wands ya. Kalau kalian lihat ini simbolisasinya ada Two of Wands dengan si orang ini tuh megang suatu globe gitu ya, guys. Nah, sedangkan di sini Six of Pentacles adalah bisa aja ini orang meskipun statusnya sama kalian, tapi kalau misalnya kita lihat di Six of Pentacles, ini berarti dia juga punya murid lainnya. Bisa aja dia itu secara pengalaman di bawah atau justru di atas kamu. Pokoknya banyak banget hal yang dia ambil dari kamu secara materi, baik itu resources,
orang atau uang atau pengetahuan dalam simbolisasi di Six of Pentacles yang kartu ini ya. Ini simbolisasinya memang ada beberapa mengenai pengajaran, terus juga guru dan murid gitu-gitu. So, kita akan move ke hutang karma apa yang ada dengan antara kamu sama orang ini. Kalau aku lihat di sini ada ini chariot ya. Chariot itu kita ngomongin soal kalau chariot di sini karena si ceweknya bawa payung, biasanya chariot itu nggak bawa payung ya guys. Jadi kita akan lihat di chariot, kita baca dulu chariotnya. Chariot adalah kereta perang, ya kan? Berarti memang sesuai dengan Three of Swords yang di sini, nyambung sama yang di sini ya. Kalian ini memang hubungannya tuh nggak baik-baik. Justru mungkin aja kamu memang punya hutang darah sama orang ini di masa lalu. Sekarang kalian ketemu lagi sama si orang ini atau orang yang memang ada di sekitar kalian. Mungkin hubungannya akan jatuhnya seperti rival ya. Hutang karma apa kamu dengan orang ini udah pasti penyelesaian ya, closure. Jadi kamu utang sama orang ini mengenai bagaimana caranya kamu bisa closure sama orang ini gitu loh. Meskipun memang karena sini konteksnya udah beda nih, udah beda zaman, udah reinkarnasi berapa kali, I don't know gitu kan. Tapi intinya seperti itu. Kalian tuh cuma perlu berdamai aja. Mungkin kalian sama-sama nggak inget, ya siapa yang inget gitu kan, it's a special case kalau sampai ada yang inget masa lalu mereka. Tapi percaya deh, lebih baik kamu damai aja sama orang ini, anteng-anteng aja. Meskipun ya kalian pasti kelihatannya kayak rival, rasanya tuh kayak ngelawan orang yang udah pernah kalian temuin, which is in this case di masa lalu ya kan. So apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan yang sekarang? Sini ada Seven of Wands ya. Yang harus kalian capai adalah lebih ke arah damai aja sih, lebih ke arah gimana caranya kalian bisa netral tanpa harus tusuk-tusukan kayak di masa lalu itu ya. So di sini ada banyak banget nih aku lihat masalah yang menumpuk kayak gunung es yang di sini kalau kalian lihat ya. Terus di sini ada Seven of Wands ya nih, dengan orang lagi duduk di sini. Kalau misalkan kita boleh artinya ya, yang harus kalian capai adalah gimana caranya kalian bisa menghormati posisi satu sama lain di kehidupan yang sekarang untuk membayar karma yang ada di masa lalu gitu kan. Page of Swords nih ya, ini nyambung ke 7 apa yang harus kamu hindari agar tidak menambah hutang karma lebih jauh dengan dengan dia di masa sekarang. Page of Swords is all about learning. Bagaimana caranya kalian bisa menghormati dan mempelajari sudut pandang dari kedua belah pihak. In this case adalah pihak kamu dan dia. Kalian di encourage ya untuk lebih mengeksplor satu sama lain. Meskipun nggak enak ya, tapi itu kayak suatu pepatah yang pernah aku dengar, keep your friends close, keep your enemy close, your friends closer, or something like that. Intinya seperti itu. Aku harap kalian lebih bisa lebih bisa berani untuk mengeksplor. Karena kalau misalkan aku amatin Page of Sword-nya, itu juga ada horizon yang luas ya di background-nya. Kalian cuma perlu trial and error satu sama lain aja gitu. So that's it about kartu nomor 2 atau kalian yang pilih batu warna ungu ya. Kita akan move ke kartu ketiga atau kartu dengan batu orange. Oke? Oke, so buat kalian yang pilih kartu ketiga atau dengan batu orange ini adalah situasi kamu dengan orang yang sedang kamu pikirin itu ya. Hubungan masa lalu, karma cinta itu seperti apa ya. So, kita akan melihat dari bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu. Seperti biasa urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke? So,
Yang pertama, bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu? Ini ada hubungannya sama sosok guru ya. Bisa aja orang ini tuh gurunya kamu atau muridnya kamu juga bisa. Pokoknya sosok yang dituakan, sosok mentor yang sangat-sangat cerdas, bijak, dan dipuja-puja oleh semua orang. Ya. Terus kita akan lihat apa hubungan kamu dengan orang ini. Ace of Pentacles. Di sini kita ngomongin soal materi ya. Jadi hubungan kamu dengan orang ini, materi itu nggak melulu uang ya. Kita nggak selalu ngomongin uang. So kita ngomongin about spotlight juga bisa, fame atau nggak properti atau nggak hal-hal yang bisa dimaterialisasi ya. Nggak harus uang, balik lagi. Hubungannya sih bisa aja terkait oleh bisa bisnis, bisa secara family, heirloom gitu-gitu. Itu kan juga bisa ya, ahli waris gitu-gitu, itu juga bisa. So, apa yang kamu rasakan dengan orang ini di masa lalu, terus apa yang dia rasain ke kamu di masa lalu ya. Kita akan langsung baca 2 kartu ini. Kita akan lihat kamu ke dia dulu. Kalau kita lihat di sini Knight of Pentacles, kita ngomongin soal uang. Kamu sepertinya memang di sini kelihatannya lebih butuh uang ya guys. Knight of Pentacles adalah sosok yang memperjuangkan uang atau materi atau apapun itu yang bisa kalian pegang lah atau kalian jual, pakai, apapun itu. Dan si orang ini juga lebih ke arah dia tuh nggak seneng sama kamu karena kamu itu terus-terusan bukan meminta sih. Kalau minta uang I don't think this is about the money. Jadi dia itu lebih nggak sukanya sama kamu karena kamu terus-terusan minta waktu, perhatian, apapun itu yang bisa bikin dia itu tuh hangus sendiri gitu loh, tanda kutip hangus sendiri. Jadi dia ini sebenarnya sosok yang pintar, cerdas, terus juga memiliki kuasa ya, kastanya lumayan tinggi. Dia itu nggak seneng sama kamu karena kamu itu udah dikasih kesempatan berkali-kali untuk memperbaiki kesalahan kamu ke dia, menunjukkan bahwa kamu itu pantas dan layak untuk berada di samping dia, tapi kamu tuh gagal terus gitu loh. Sehingga itu menjelaskan Knight of Pentacles di sini ya, kamu sudah merasa kamu udah ngeluarin semuanya, kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk orang ini, tapi dia tuh nggak senang-senang gitu loh. Ya, ini bisa aja, aku nggak tahu ya ini abad keberapa atau whatever it is, sejauh apa reinkarnasinya, tapi dia bisa aja salah satu anggota keluarga kamu ya. Tapi ini konteksnya kan kita karma cinta masa lalu berarti memang ada hubungan cintanya di sini gitu. Kita akan lanjut ke kartu ke 5 ya. Hutang karma apa kamu dengan orang ini? Jadi kalau kita lihat Two of Pentacles-nya di sini ya, Two of Pentacles lebih mengarah kepada situasi yang ganti-gantian gitu loh. Kamu tolong dia, tapi bayangkan dia tolong kamu ya. Sesuatu situasi yang benar-benar nggak bisa bikin kalian tuh bersama gitu. Tapi kalian itu terus-terusan punya utang. Sebagai contoh, kalau misalkan di zaman sekarang nih ya, aku cuma akan kasih metafor aja. Misalnya kalian bayarin teman kalian makan, nextnya teman kalian akan bayarin kalian. Abis itu gantian terus-terusan sampai nggak ada ujungnya. Kurang lebih seperti itulah ya. Gitu. Karena di sini ada simbol infinity-nya juga, which means memang hubungan ini tuh panjang. Hubungan kamu dengan orang ini panjang, tapi kurang lebih positif negatifnya tuh agak nggak bisa ditebak gitu loh, karena dianya nggak senang tapi ngasih kesempatan mulu, kamunya udah burnt out tapi kamu terus-terusan berusaha gitu loh. So agak nggak seimbang, mungkin karena ada hubungan darah itu, meskipun ini agak tabu ya, tapi
we're not talking about now, kita ngomongin hal yang ada di masa lalu gitu. Terus kita akan ngeliat kartu ke-6, apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan sekarang. Kalau kita ngeliat Six of Wands, sepertinya hubungan kalian ini didukung oleh banyak orang. Kalian dilihat sebagai, mungkin itu kenapa ada hierophantnya ya, karena kalian itu adalah sosok yang dipuja-puja oleh banyak orang gitu loh. Six of Wands adalah kita ngomongin kejayaan. Jadi bisa aja kalian menjadi suatu panutan untuk sekelompok orang, mau itu levelnya senegara, mau itu levelnya sekampung, atau cuma komunitas atau kayak gimana, tapi tetap kalian memiliki power di situ. Yang which is powernya di sini adalah udah kayak macam influencer lah zaman sekarang ya. Tuh. Apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini adalah image yang perfect untuk dijadikan contoh terhadap banyak orang. Jadi lebih ke arah image-nya ya, lebih ke arah kalian itu kayak siapa sih influencer zaman sekarang yang kalau misalkan kerja tuh berdua gitu. Ya nggak usah sebut nama, kalian kalau memang punya referensi sendiri ya seperti itulah contohnya. Ya. Terus kita akan ngeliat King of Cups nih, kartu ke-7. Apa yang harus kamu hindari agar tidak menambah hutang karma lebih jauh dengan orang itu di masa sekarang? Kita ngomongin soal endless support juga ya. Bagaimana caranya kamu bisa membayar hutang terhadap si orang itu? Karena King of Cups adalah sosok yang sangat-sangat suportif, sosok yang kebapaan ya, karena di sini King, of course. Meskipun mereka keras, tapi mereka dasarnya tuh cinta sama kalian. So, yang harus kamu hindari adalah kesalahpahaman. Kalau mereka ini tuh sebenarnya mau nyakitin kamu, padahal mereka ini mau nolong kamu. So, menurut aku penolakan terhadap penolakan dan balas dendam terhadap sosok yang ingin menyupport kamu itu aja udah karma buruk gitu loh guys. Jadi yang harus kamu hindari adalah temper kamu. Kamu harus bisa yang namanya ngatur temper kamu, lebih sabar lagi sama orang ini. Terus juga mungkin orangnya juga terlihat agak aneh di mata kamu. Nah itu kamu juga harus bisa terima biar kamu tidak menimbulkan dendam terhadap orang ini gitu. Ya, itu King of Cups. Itu hal yang harus kamu hindari. Cups di sini emosi. Ya, jadi emosi seperti dendam, kesel gitu, kalau bisa jangan ditumpuk terlalu lama sama orang ini. Karena niat dia, meskipun dia juga sebel sama kamu, tapi niatnya baik kok gitu. Ya. So, sekian untuk kartu nomor 3 atau kartu dengan batu warna oranye. Sekarang kita akan bahas ke kartu terakhir, kartu nomor 4 dengan batu warna kuning. Oke, jadi ini akan menjadi kartu yang terakhir. Kalau kalian pilih kartu nomor 4 atau yang di atasnya batunya warna kuning, ini hasilnya ya. Sekarang kita akan urutin mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke? Jadi yang pertama kita akan baca di sini ada Knight of Swords. Bagaimana kamu bisa tahu orang ini di masa lalu? Sepertinya ini ada di era-era yang memang tidak nggak damai gitu loh. Dalam artian bisa aja ada perang di sekitar kalian. So, dimana ya nggak tahu, but ya ini era yang seperti itu ya. Kalau misalkan aku lihat memang oke, ini sangat menarik ya, karena dua-duanya ada Mayor Arcana dan ini ada High Priestess dan The Fool, which is agak mirip. Tapi sifatnya ya yang mirip, tapi hubungannya sangat-sangat interesting gitu loh. Tapi kita akan bahas yang kedua dulu. Di sini apa hubungan kamu dengan orang ini? So di sini ada King of Swords ya. Bisa aja kamu adalah seorang mentor untuk si sosok ini ya, atau sebaliknya bisa aja seperti itu. Hubungan kamu sama orang ini sebenarnya sebatas berdagang ya. Bisa juga berdagang, bisa juga pembuat strategi,
pokoknya kalau misalkan aku lihat di sini, kalian ini ketemunya memang bukan nggak sengaja sih, sepertinya memang ini sudah dalam satu lingkup yang sama, tapi lingkupnya tuh udah lama gitu kalian ketemunya. Ini sih aku lihat overtime ya, nggak harus ketemu langsung klik gitu, enggak. Memang ada sedikit penyesuaian waktu buat kalian tuh bisa cocok gitu loh, karena lingkungan kalian ini sifatnya tuh cepat dan juga apa ya, dibilang bahaya lumayan sih. So anyway, kita akan lanjut ke kartu ketiga ya. Kita akan langsung baca dua kartu ini, 3 dan 4. Apa yang kamu rasakan ke dia di masa lalu dan apa yang dia rasakan ke kamu di masa lalu. Kamu anggap dia ini sebagai sosok bukan rival, tapi bukan anak, bukan apa, pokoknya hubungan kalian tuh sedikit banyak agak aneh karena ini adalah hubungan yang diatur oleh takdir. Karena di sini High Priestess sama The Fool dua-duanya Major Arcana dengan kartu yang artinya tuh agak mirip ya. So what else if it's not fate, ya kan? High Priestess adalah orang yang memiliki kuasa, meskipun kuasanya tidak secara materi tapi secara spiritual. Sedangkan The Fool adalah tipe orang yang selalu hoki ya. Kalau misalkan The High Priestess itu yang membuat hoki, kalau The Fool biasanya dia yang hoki gitu. So ini hubungannya sangat-sangat menarik karena awalnya kamu itu benci banget sama dia dan dia nggak peduli sebenarnya. Tapi yang kamu rasain adalah ada sedikit kagum, ada sedikit jealous sama kamu karena sama dia, kamu ke dia ya. Kamu ada sedikit jealous sama dia karena kamu melihat dia sebagai sosok yang carefree banget, yang meskipun di sebelahnya ada bom molotov atau whatever it is, I don't know, kamu bisa nggak peduli dan kamu bisa menerima hal-hal yang memang dia bisa menerima hal-hal yang ya udah, kalau gue mati hari ini ya udah gue mati gitu. Sedangkan kamu tuh memiliki peran yang cukup besar, tanggung jawab yang cukup besar terhadap dunia dan dia atau siapapun itu. Pokoknya kamu adalah sosok yang pemikir gitu loh. Yang kamu rasakan ya itu seperti itu. Yang dia rasakan ke kamu lebih ke arah ya udah kita jadi teman aja, lihat nanti kita ujung-ujungnya jadinya seperti apa gitu. Jadi emang agak ngegantung ya guys. Kalian bukan cuma zaman kita doang bisa ngegantung orang, ternyata zaman dulu juga bisa. But anyway, kita akan lanjut ke kartu kelima. Ya, di sini ada hutang karma apa kamu sama orang ini. Di sini kalau misalkan aku boleh jelasin ya, ini cukup jelas untuk aku sebagai tarot reader. Kalau misalkan kalian ini punya suatu janji, punya suatu surat, atau kalian tuh janji ketemuan tapi salah satu ada yang nggak datang karena ada halangan gitu ya. Di sini kita ngelihat cukup jelas, kalau aku lihat kalian ini dipisahkan oleh maut karena di sini ada burung gagak ya. Kalau misalkan di beberapa tempat burung gagak itu salah satu sosok atau pembawa kabar buruk atau kematian, itu juga bisa ya. Meskipun di beberapa culture ada yang menganggap gagak adalah simbol dari kebijaksanaan. So anyway, karena di sini ada jam pasir ya, dan di sini kita ngomonginnya Four of Swords. Kalau misalkan ditaruh Four of Swords itu badan yang lelah, terus juga bisa juga berhubungan dengan sekarat atau apapun itu. Intinya time is running out dan kalian itu dihalangin untuk ketemu gitu loh. Mau kalian, meskipun kalian ini orang yang cukup hoki, kalian berdua ini salah satu sosok yang cukup hoki ya, cukup beruntung, tapi kalau misalkan kalian dipertemuinnya sama takdir, maka takdir juga bisa misahin kalian. Iya dong, cuan dong kalau kayak gitu dong. So kita akan ngeliat di
Kartu keenam, apa yang harusnya kamu capai dengan orang ini di kehidupan sekarang? Di kehidupan sekarang, meskipun kalian sekarang lagi PDKT, karena sekarang temanya karma cinta di masa lalu, hutang karma cinta di masa lalu. Tapi kalau misalkan memang di di kehidupannya sekarang nih, kita ngomongin Five of Wands yang artinya fight ya, atau berantem. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang ini, mendingan kalian itu selesain, meskipun hubungannya baik-baik aja, tapi kalian boleh sih yang namanya menyelesaikan karma. Be good to each other, be kind to each other, help each other. Meskipun mereka nyebelin dan kadang-kadang kamu pengen ngelempar dia dari gedung lantai 30 gitu kan. Tapi anyway, selesaikan karma kamu secara baik-baik. Meskipun dia nggak ngerti, mungkin dia nggak nonton video ini atau kayak gimana, mungkin dia nggak percaya sama kayak gitu-gituan, but whatever it is, kalau misalkan memang dia jahat ke kamu, be kind. Itu yang paling penting, karena tujuan kamu di kehidupan ini adalah bayar karma cinta kamu di masa lalu. Karena mau bagaimanapun juga, mau kamu nggak ada karma sama orang ini misalnya ya, tapi yang namanya karma itu nggak harus dibayar sama orang yang sama gitu loh. Bisa aja asalnya tuh dari orang lain juga bisa. So saranku, kalau memang karmanya sudah seberat ini kan berat banget ya jatuhnya, karena kamu harus ngebayarin karma satu-satu gitu. Be kind, help him atau her, bantu dia gitu loh. Terus kita akan ngelihat kartu ketujuh, apa yang harus kamu hindari agar tidak menambah hutang karma lebih jauh dengan orang ini di masa sekarang, ya. Di sini ada Nine of Swords. Kalau misalnya kita lihat, ini simbolisasinya cukup deep ya. Ada lilin, ada pisau, orang lagi stres, sama lukisan. Stop mikirin apa yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Itu bukan tanggung jawab kamu, itu reaksi dia, atau mau itu dikata reaksi dia, mau itu dikata hubungan dia sama orang lain. Mungkin dia punya orang lain sekarang, I don't know. Tapi kalau misalnya dilihat dari energinya ini, kamu adalah orang yang sangat-sangat insecure ya. Jelas kamu lebih dominan daripada dia di sini, karena kamu itu memiliki suatu tanda kutip kekuatan yang bisa bikin dia tuh tunduk sama kamu, nurut sama kamu. Tapi kadang-kadang kamu juga bikin masalah sendiri di dalam otak kamu gitu loh. Nine of Swords ini siapapun bisa melihat kalau ini adalah kartu yang sangat-sangat bikin stres gitu loh. And sepertinya kamu memang harus lebih berpikir positif aja sama orang ini. Ngomongnya gampang ya, tapi dilakuinnya agak susah. But anyway, iya, kalian harus lebih santai aja sama orang ini. Biarin dia yang nge-lead, dia yang kasih kalian clue mereka maunya apa, dan hubungannya bisa nggak berantem terus ya. So itu mengenai kartu terakhir atau kartu nomor 4 yang ada batu warna kuning, batu sitrin ya. Aku udah jelasin semuanya. So aku harap kalian suka video ini. Kalau misalkan memang kalian ada request untuk mau lihat konten apa di channel aku, terus juga kalian mau tarot reading, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di bio aku ada link untuk tarot reading, katalog tarot aku, ada rules and FAQ juga yang ada di link itu dan di highlight, bisa langsung dicek aja. Dan kalian boleh langsung booking slot kalian untuk tarot reading, sekalian kalian ambil sesi yang kalian mau, oke? So, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Kalau misalkan memang ternyata readingan aku membantu atau kalian suka, di like videonya, oke? Bye bye.